Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galus Susan Official. Bagaimana kabarnya sahabat subscriber semua? Semoga sahabat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun sahabat berada. Saya ikut mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Lebaran yang ke 1444 Hijriah gitu. Semoga semakin ditingkatkan keimanannya, semakin diberkahi dengan rizki yang berlimpah, kesuksesan, kesehatan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Baik, kebetulan Idul Fitri ini saya liburan, pulang atau mudik ke kampung halaman gitu ya. Dan di video ini mungkin sahabat-sahabat melihat background yang berbeda dari video-video saya sebelumnya yang biasanya mungkin di ruangan atau di keramaian jalanan seperti itu. Nah, kali ini saya berada di sisi Sungai Citanduy, sungai yang memisahkan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu. Kebetulan lumayan indah sih ya, pemandangannya hijau, situasinya pun tenang, hanya ada suara-suara angin, suara alam gitu ya, suara ayam, burung gitu. Nah, mudah-mudahan dengan video ini sahabat-sahabat mungkin yang nggak bisa mudik bisa sedikit mengobati rasa rindu sahabat yang punya kampung halaman tapi nggak bisa mudik karena sesuatu hal gitu ya. Mudah-mudahan terobati gitu, dan salam penuh semangat. Baik, kembali di video ini saya akan membagikan beberapa tips dan saran untuk sahabat-sahabat semua yang masih mengalami kecemasan berlebih, masih merasakan sensasi dari psikosomatis yang saat ini sahabat alami. Kebetulan di Lebaran ini situasinya mengharuskan untuk bersilaturahmi, berkumpul dengan banyak orang. Mungkin itu sedikit orang yang masih merasakan kecemasan berlebih itu sangat sulit ya, sangat sulit sekali. Itu harus kumpul, bersalam-salaman, bercengkrama gitu. Sedangkan sahabat sedang mengalami rasa cemas yang berlebihan, gak nyaman, kadang-kadang membuat asam lambung juga naik gitu ya. Lagi asam lambung gak enak, suruh kumpul dengan obrolan-obrolan yang mungkin sedikit banyaknya bercandaan-bercandaan yang mungkin kadang menyinggung hati sahabat-sahabat. Kalau yang belum menikah ya ditanya kapan menikahnya gitu ya. Kalau yang belum lulus ya ditanya kapan lulusnya, kapan wisudanya. Nah, kadang-kadang itu sedikit gitu ya menyentuh hati atau perasaan kita, apalagi sedang mengalami kecemasan berlebih atau psikosomatis yang notabene memberikan tingkat sensitivitas yang 2 kali lipat sensitifnya daripada orang-orang lainnya atau baperan gitu ya. Dimaklumi lah, wajar. Nah, banyak beberapa sahabat yang menanyakan juga bagaimana mas caranya saya bisa melewati situasi itu dengan nyaman gitu, ataupun setelah bersilaturahmi terasa terasa malah semakin cemas, semakin gak nyaman, kepikiran terus apakah saya salah bicara, apakah orang-orang di sekeliling saya dapat menerima saya, apakah ada yang salah dengan diri saya. Nah, itu pemikiran-pemikiran orang yang memiliki rasa cemas yang berlebih seperti itu. Bagaimana penilaian orang terhadap dirinya gitu. Sedangkan di sisi lain dia sedang merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman atau cemas, takut berlebihan sekali gitu. Biasanya berpikir seperti itu, bagaimana penilaian orang terhadap diri saya gitu, apakah saya salah bicara, apakah ada obrolan saya yang dapat menyinggung orang lain gitu. Jadi kepikiran gitu malamnya setelah silaturahmi gitu ya. Nah, lalu tentunya ingin solusinya bagaimana dapat normal kembali, bagaimana dapat nyaman kembali gitu ya. Nah, kali ini saya akan membagikan tipsnya untuk sahabat-sahabat semua. Namun sebelumnya sahabat tekan dulu tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan bagikan ketika video ini bermanfaat untuk sahabat juga gitu. Nah, untuk sahabat yang ingin menanyakan atau sharing berbagi ilmu
kritik dan saran juga boleh di kolom komentar gitu. Jadi kita saling sharing gitu ya. Baik, kita langsung saja menuju ke inti videonya. Tips yang pertama, usahakan ketika sahabat-sahabat ingin beraktivitas, ingin memulai aktivitas sehari-hari sahabat-sahabat, biasakan untuk olah nafas dulu gitu. Jadi 10 menit atau 15 menit itu sudah cukup gitu. Jadi sebelum kita aktivitas, kita olah nafas terlebih dahulu. Mungkin setelah bangun tidur, sholat subuh gitu, baru olah nafas, baru kita beraktivitas. Karena olah nafas itu akan membantu kita mengontrol emosi negatif, mengontrol pikiran-pikiran negatif gitu, supaya nggak terlalu liar atau terlalu over kemana-mana gitu. Nah, tips yang kedua, lakukan terapi-terapi yang sesuai untuk menyembuhkan atau membantu pemulihan psikis sahabat-sahabat, tentunya rasa cemasnya. Nah, ketika sahabat-sahabat sudah sering melakukan atau rutin melakukan olah nafas namun belum ada perubahan, hendaknya sahabat-sahabat lekas mengambil terapi untuk menormalkan kembali atau merilis segala emosi-emosi yang terpendam gitu. Terkadang kita saking lamanya memendam sebuah emosi negatif, akhirnya sampai lupa, namun ada ganjalan dalam diri, dalam batin sahabat-sahabat yang entah apa itu bisa menggunakan terapi, misalkan hipnoterapi, nanti bisa dibantu rilis, mudah-mudahan dapat menormalkan kembali. Karena ketika mungkin kita sering sekali olah nafas, sudah mengikuti teknis-teknisnya yang sahabat sering tonton dari channel-channel lain atau baca dari buku, namun kok masih belum ada perubahan gitu, ada aja ganjalan dalam hati sahabat ya, mungkin itu perlu dibuang terlebih dahulu, perlu dirilis terlebih dahulu. Itu layaknya mungkin sebuah gelas terisi air yang sudah keruh, ya harusnya dibuang dahulu, baru diisi kembali dengan air yang lebih jernih. Nah, tips yang berikutnya, berusahalah untuk fokus terhadap diri sendiri. Maksudnya fokus terhadap diri sendiri itu bagaimana sih, Mas? Fokus terhadap diri sendiri, maksud saya itu pikirkan atau utamakan kenyamanan diri kita sendiri gitu. Misalkan sahabat ingin bersosial, biasanya apa sih yang menghambat sahabat untuk mudah bersosial? Biasanya kan kita terlalu sering memikirkan perasaan orang lain, bagaimana penilaian orang lain terhadap kita, namun di sisi lain kita tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan kita, bagaimana kenyamanan kita di situasi tersebut. Akhirnya membuat kita mungkin jadi terlihat kurang nyaman, terlihat kurang baik, salting dan lain-lain. Belajarlah kita melatih diri kita untuk mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita inginkan gitu. Tidak perlu terlalu dominan memikirkan bagaimana perasaan orang lain, bagaimana penilaian orang lain terhadap diri kita. Justru ketika kita ingin melihat orang lain melihat baik terhadap diri kita, ya kita harus menghargai diri kita. Kita harus membuat diri kita nyaman dulu, baru orang lain akan melihat kita baik, baru orang lain akan melihat kita nyaman, elegan, perform di sosialnya. Karena kita menghargai diri kita terlebih dahulu, baru orang lain. Itu bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita dapat membuat orang lain nyaman kalau kita belum bisa menghargai diri kita dan membuat kita nyaman dengan diri kita sendiri gitu. Selesaikan dulu dengan dirimu, baru dengan orang lain, seperti itu. Baik, mudah-mudahan tips yang saya sampaikan bermanfaat untuk sahabat-sahabat, memberikan kebaikan, dan mungkin sahabat-sahabat ingin sharing tentang video ini, tentang isi dari video ini, silahkan sharing di komentar, atau ingin bertanya sesuatu tentang anxiety disorder ataupun psikosomatis, silahkan komentar juga. Dan untuk sahabat-sahabat yang mungkin ingin melakukan hipnoterapi, silakan hubungi nomor di profil YouTube saya. Salam sehat dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.